Rotate your screen left in 3, 2, 1. Rotate your screen back in 3, 2, 1. That was fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Racinda Febro dengan NIM C1C0200016. Hari ini saya akan mempresentasikan materi akuntansi keperilakuan mengenai aspek keperilakuan dari komunikasi informasi akuntansi. Baiklah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai teori komunikasi. Riset menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk adalah sumber dari konflik internasional yang paling sering disebutkan. Individu menghabiskan hampir 70% dari sifat aktifnya untuk berkomunikasi, sehingga wajar untuk menyimpulkan bahwa salah satu kekuatan yang paling menghambat keberhasilan kinerja kelompok adalah kurangnya komunikasi yang efektif. Seorang akuntan yang efektif, seseorang harus memiliki komunikator yang efektif. Informasi bisnis harus disajikan oleh para akuntan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Informasi tersebut harus disampaikan dengan jelas, ringkas, dan akurat. Selanjutnya, pengertian dan fungsi komunikasi. Secara terminologi, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Komunikasi melibatkan sejumlah orang di mana seseorang mengatakan suatu kepada orang lain. Lalu, komunikasi sebagaimana dijelaskan oleh Robbins dan Timothy tahun 2009 memiliki 4 fungsi utama dalam kelompok atau organisasi. Yang pertama yaitu pengendalian, motivasi, pengungkapan emosional, dan informasi. Selanjutnya, materi mengenai model komunikasi. Yang pertama, model Laswell. Akuntan menyajikan informasi keuangan yang pada umumnya dalam bentuk laporan tertulis pada pihak pengguna internal maupun eksternal dengan tujuan untuk menyediakan data yang andal, relevan, dan tepat waktu untuk mengambil keputusan bisnis berdasarkan informasi. Yang kedua yaitu model Shannon-Weaver, menjelaskan komunikasi memiliki alat perantara seperti telepon atau korespondensi tertulis, yang merupakan suatu kemajuan dari model Laswell. Lalu, yang ketiga, model SMCR Berlow, menjalankan arus informasi satu arah dari suatu sumber kepada penerima tanpa umpan balik, dan model ini tidak memasukkan konsep gangguan. Akan tetapi, Berlow menspesifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebenaran komunikasi dan pada tahap dalam proses dari faktor-faktor beroperasi. Selanjutnya, yang keempat yaitu model Wesley-McLean, yang menjelaskan cara-cara bagaimana individu dan organisasi memutuskan peran apa yang dapat dikomunikasikan dan bagaimana pesan tersebut dimodifikasi atau dihapus dalam proses tersebut. Yang selanjutnya yaitu model pemusatan komunikasi, yang mengkritik model terdahulu karena model-model tersebut mengarah pada 7 bias dalam komunikasi. Selanjutnya, satu model komunikasi bergerak, maksudnya yaitu bergerak antara satu sumber dengan penerima. Pesan itu dikodekan dan diteruskan oleh suatu medium kepada penerima, yang menguraikan metode pesan yang dikirim oleh pengirim. Hasilnya adalah suatu transfer makna dari satu orang ke orang lain, yang memiliki 7 bagian, yaitu informasi komunikasi, pengodean, pesan, saluran, penguraian, penerima, dan umpan balik. Selanjutnya, hal-hal yang mendasar dalam komunikasi. Yang pertama, adanya arah komunikasi yang terdiri atas komunikasi ke atas dan komunikasi ke bawah. Komunikasi ke atas memberikan komunikasi yang mengalir dari suatu tingkatan yang lebih tinggi dalam suatu organisasi. Selanjutnya, komunikasi ke bawah merupakan komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam kelompok atau organisasi ke tingkat yang lebih rendah. Selanjutnya, jaringan formal dan informal. Saluran ini merupakan salah satu dari 2 fungsi saluran formal dan informal, yang umumnya vertikal mengikuti tingkat wewenang dan terbatas pada suatu komunikasi yang bertalian dengan tugas. Sebaliknya, jaringan informal seperti selettingan biasanya bebas untuk bergerak ke segala arah, melompati tingkatan wewenang, dan kemungkinan besar mempengaruhi kebutuhan sosial dari anggota kelompok karena mempermudah penyelesaian tugas. Selanjutnya, komunikasi nonverbal
yang merujuk pada sikap tubuh, konfigurasi wajah, dan gerakan tubuh lainnya. Namun, studi ini merupakan bidang yang relatif baru dan lebih dipengaruhi oleh dugaan dan popularisasi dan bukan merupakan dukungan penemuan riset. Selanjutnya, penghalang komunikasi yang efektif. Yaitu komunikasi efektif perlu disadari yaitu penyaringan, persepsi, selektif, defensif, dan bahasa. Selanjutnya, variabel-variabel berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Yang pertama ada sumber. Diakui bahwa semakin kredibel sumber dari suatu pesan, semakin besar pula efektivitasnya. Yang kedua yaitu pesan yang mempunyai inti pesan atau tema sebagai pengaruh di dalam usaha mencoba untuk mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Yang ketiga yaitu organisasi pesan, yang itu bergantung pada budaya di mana informasi tersebut digunakan. Yang keempat yaitu perlakuan pesan, yang sebaiknya informasi akuntansi dilakukan secara berulang. Pengulangan meningkatkan pemahaman atas materi. Yang kelima yaitu penerima. Ketika menganalisis suatu situasi komunikasi, seorang perlu mempertimbangkan faktor-faktor mengenai penerima seperti latar belakang demografis dan budaya, sikap sebelumnya, pengetahuan, pola perilaku, dan sistem atau lingkungan sosial di mana mereka akan menggunakan informasi tersebut. Lalu ada umpan balik yang memungkinkan terjadinya pertukaran ide. Pemahaman dan bukan arus penyebaran informasi satu arah dari sumber pada penerima. Yang memastikan komunikasi yang efektif, yaitu pemahaman ide di antara individu dalam jaringan sosial dan organisasi formal. Sebaliknya, jika adanya kurang umpan balik, ini merupakan salah satu penyebab utama dari masalah efektivitas komunikasi. Selanjutnya, masalah-masalah terbaru dalam komunikasi. Yang pertama, penghalang komunikasi pria dan wanita. Pria menggunakan pembicaraan untuk penekanan status, sedangkan wanita menggunakan suatu hal untuk menciptakan hubungan. Yang kedua, ada komunikasi yang benar secara politis. Orang-orang harus peka terhadap perasaan orang lain, kata tertentu, dan dapat memang menimbulkan stereotip, mengancam, dan menghina individu. Dalam tingkatan kerja yang makin beragam, orang harus menyadari bagaimana kata-kata dapat melukai hati orang lain. Selanjutnya, ada komunikasi lintas budaya, yang mengidentifikasi 4 masalah spesifik yang dikaitkan dengan kesulitan bahasa dalam komunikasi lintas budaya. Pertama, ada penghalang yang disebabkan oleh stematik, lalu penghalang yang disebabkan oleh konotasi kata, selanjutnya penghalang yang disebabkan oleh perbedaan nada, dan yang terakhir yaitu disebabkan oleh perbedaan persepsi. Masalah selanjutnya yaitu komunikasi elektronik, yang merupakan tidak lagi membuat kita perlu berada di tempat kerja atau meja, agar telepon seluler dan komunikator pribadi memungkinkan kita untuk mudah menghubungi ketika sedang rapat, istirahat makan siang, maupun mengunjungi kantor layanan di lain kota, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh riset dengan judul Komunikasi Organisasi Vertikal sebagai pemoderasi pengaruh kualitas sumber daya manusia, budaya, organisasi, dan teknologi informasi pada penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang melakukan studi kasus di daerah Kabupaten Kulon Progo yang dibuat oleh Sri Ayem dan Nurvina Saputri. Yang dengan maksud penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia, budaya organisasi dan teknologi informasi pada penerapan SAP berbasis akrual dengan organisasi vertikal komunikasi sebagai variabel modernisasi. Penelitian ini adalah dilakukan di BKAD Kabupaten Kulon Progo yang memiliki 40 responden yang merupakan staf BKAD yang menggunakan metode simple random sampling yang menggunakan data primer dan menggunakan kuesioner dari beberapa penelitian sebelumnya dan dimodifikasi wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa manusia sumber daya berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis aktual. Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap berbasis aktual, aplikasi SAP, teknologi informasi tidak berpengaruh pada implikasi SAP berbasis aktual. Organisasi vertikal, komunikasi memperkuat hubungan antara kualitas sumber daya manusia dan penerapan SAP berbasis aktual. Organisasi vertikal tidak memperkuat hubungan antara dengan implikasi SAP berbasis aktual. Serta vertikal komunikasi organisasi tidak memperkuat hubungan antara teknologi informasi dan SAP berbasis aktual penerapan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do 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 do.